Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Sila Rahmawati. Ana thalibah Jami'atul Islamiyah Hukumiyah Bengkulu. Fi qismin lughatil Arabiyyah fi Kulliyatit Tarbiyah wa Tadris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nashkuru syukran katsiran lillah alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati' أن نجتمع في هذه المجموعة المبارك ولا ننسى أيضا أن نرسل سلاما وتسليما إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور وإلى الصراط المستقيم. طيب، وفي هذه الفرصة الطيبة أريد أن أتكلم باللغة العربية تحت الموضوع fashohah wal balaghah. Oke, baik. Pertama, kita akan membahas tentang fashohah terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mengutip sebuah nazom tentang fashohah. Ini diambil dari kitab Jawarul Maknum. Nah, ini akan memudahkan kita dalam mengingat istilah-istilah yang terdapat dalam fashohah tersebut. Nah, nazomnya berbunyi fashohatul mufradi an yakhlusa min tanafurin gharabatin khulfin zukin. Nah, itu maknanya bahwa di situ ada istilah fashohatul mufrad atau fashohatul kalimat. Maka bisa dikatakan fashohah itu apabila ia terbebas dari tanafurul huruf, gharabah, dan khulfin zukin, atau bisa disebut dengan mukhalafatul qiyas. Nah, selanjutnya yaitu wafil kalam min tanafuril kalim wa dha'fi ta'lifin wa taqidin salim. Nah, di sini menjelaskan tentang fashohah kalam. Nah, fashohah kalam itu dia juga harus terbebas dari tanafuril huruf dan juga harus terbebas dari dha'fi ta'lif dan ta'kid. Yang selanjutnya yaitu wadhil kalami sifatun biha yutik ta'diyatal maqsudi bil lafzil anik. Nah, di sini menjelaskan tentang fashohah mutakallim. Ini dia itu harus mempunyai sifat yang mampu dengan kondisi tersebut mengungkapkan dengan lafaz yang elegan atau fasih. Nah, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang fashohah dan pembagiannya. Fashohah menurut bahasa atau al-lughah itu az-zuhuru wal bayanu. Az-zuhuru itu artinya adalah jelas, dan wal bayanu artinya terang. Nah, sebagai contoh itu adalah afsohas subuhu idza bada dau'uhu. Nah, di situ kata afsoha itu berarti terang atau tampak, telah jelas gitu kan. Afsohas subuhu, telah tampak waktu subuh. Nah, idza bada dau'uhu, telah tampak waktu subuh atau cahaya subuh gitu kan. Nah, dalam Al-Quran pun terdapat contoh dari fashohah ini yang merupakan suatu percakapan Nabi Musa. Di sana telah berbunyi wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisanan, yang artinya dan saudaraku Harun itu lebih fasih lisannya. Itu merupakan percakapan Nabi Musa dan itu terdapat dalam Al-Quran. Baik, selanjutnya yaitu fashohatul kalam. Fashohatul kalam salamatuha min dha'fut ta'lif wa ta'kid. Dha'fut ta'lif adalah susunan kata yang tidak mengikuti kaidah-kaidah ilmu nahwu yang telah disepakati oleh mayoritas ulama. Contohnya itu terdapat dalam sebuah syair yang bunyinya jazabanu abal gilani an kibarin wa husni fi'lin kama yujza sinim mari. Nah, dari syair itu penyusunannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu. Selanjutnya itu adalah takkid.
Takkid adalah kalimat yang masih samar penunjukan maknanya, karena kalimat itu disusun tidak berdasarkan dengan maknanya, tidak sesuai dengan rangkaian maknanya. Contohnya yaitu dalam sebuah syair, jafaqat wa hum la yajfaquna biha bihim syiamun alal hasabil agharadi dalailu. Nah, dari kalimat itu tadi penyusunannya tidak sesuai dengan maknanya. Yang seharusnya penulisan yang benar adalah jafaqat bihim syiamun dalailu alal hasabil agharri wahum la yakhfahuna biha. Itu adalah kalimat yang seharusnya ditulis. Namun di sana penulisannya tidak mengikuti atau berdasarkan maknanya. Nah, yang selanjutnya yaitu fasahatul mutakallim. Fasahatul mutakallim ini adalah ketika kecakapan seseorang mengungkapkan maksud dan tujuan dari dirinya, itu bisa dia ungkapkan secara fasih dan jelas, sehingga apa yang dia ungkapkan atau yang dia sampaikan itu bisa dipahami. Sehingga fasahatul mutakallim ini lebih kepada kecakapan seseorang dalam mengungkapkan sebuah ungkapan yang maksud dan tujuannya maksud dan tujuannya itu fasih, gitu, sudah jelas. Selanjutnya pembahasan al-balaghah. Al-balaghah dalam artian bahasa lughah itu adalah al-wusulu dan wal-intihau. Al-wusulu itu artinya sampai dan al-intihau itu artinya berakhir. Nah, contohnya balagha raqibul madinatu. Balagha raqibul madinatu. Rombongan itu sudah berakhir di Madinah sebagai tempat tujuannya. Anwa'ul balaghah itu ada dua, yaitu balaghatul kalam dan balaghatul mutakallim. Balaghatul kalam itu kalimat yang fasih sesuai dengan muqtadul hal. Apa itu muqtadul hal? Muqtado itu adalah bentuk kalimat dan hal itu adalah keadaan. Jadi balaghatul kalam itu kalimat yang fasih yang harus sesuai dengan keadaan. Bentuk kalimatnya itu harus sesuai dengan keadaan. Contohnya itnab. Itnab ini sebagai ungkapan yang simple atau ungkapan yang pendek, namun maknanya sangat panjang. Yang selanjutnya yaitu balaghatul mutakallim. Balaghatul mutakallim ini diartikan dengan malakah atau kecakapan. Nah, kecakapan yang dimiliki seseorang yang mampu mengungkapkan maksudnya dengan kalimat yang sesuai dengan situasi dan kondisi apapun. Nah, baik dalam kondisi sedih, bahagia, marah, baik itu di kondisi apapun, dia mampu mengungkapkan ungkapannya dengan fasih dan jelas sehingga orang mampu memahami apa yang ia ungkapkan. Yumkin ila hadza minni in wajadtu minni al-akhta'an arju minkum al-afwan fastabiqul khairat. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.